lagi sama Empo. Nah ini Empo sambil cerita-cerita di mobil. Kenapa sih Po? Demen banget cerita di mobil. Iya orang Empo setiap hari sendirian di mobil. Sepi aja bor gitu, pengen cerita-cerita aja sama lu pada ya. Nah ini cerita Twitter lagi dari Superman. Nah belum lama kan kita tuh diviralkan dengan cerita KKN Desa Penari sampai ada filmnya tuh. Lu nonton tuh filmnya beberapa kali tuh, keren banget. 7 juta penontonnya bor, keren gak tuh? Wah, nah sekarang serak Empok lagi batuk nih bor. Nah sekarang Empok mau cerita lagi nih bor tentang dari Simple Man juga, dari Twitter Simple Man tentang Sewu Dino. Nah ceritanya nih bor ya, ada perempuan namanya Sri, dia lulusan SD ceritanya. Nah dia lagi ngobrol nih sama bapaknya, Sri mau kerja pak, kata bapaknya. Lah kalau kowe mau kerja nih, kalau bahasa Jawa, kalau kowe mau kerja nanti siapa yang jagain bapak gitu, karena kebetulan mereka kan tinggalnya cuma berdua ya bor. Nah Sri ini anak sematawayang jadian, anak sematawayang bapaknya. Sri bilang ya gimana kebutuhan kita tuh udah banyak. Sore harinya nih si Sri kedatangan namanya Ibu Menik nih. Ibu Menik itu adalah orang kaya di desa itu yang punya pesanan telepon. Zaman dulu kalau punya telepon tuh kaya ya bor ya. Tadi ngomong Sri, saya dapat telepon nih dari Gria. Itu nama tempat penyalur pembantu. Gue mau nggak kerja di sini, kerja di orang kaya, kata dia. Oh mau, kata dia gitu. Ya udah dia telepon, dia datang lah ke rumah Bu Menik, ngobrol lah sama si orang Gria itu. Oke saya mau. Oke. Nah maaf ya ini getar-getar nih, jalanannya kurang bagus, aduh kacau nih. Udah nih besok harinya ya bor ya, si Sri naik angkot nih ceritanya. Dia naik kendaraan umum buat ke tempat penyalur itu. Dia datang lah ceritanya, cukup nyampe lah dia di tempat si penyalur pembantu itu yang namanya Gria itu. Akhirnya duduklah si Sri, dipersilakan duduk. Ditanyalah sama salah satu pegawai Gria itu. Dia bilang, Sri benar kamu lahirnya itu malam Jumat Kliwon. Nah Sri kaget, aku lu nanya kayak begitu, lu tau-tauan gue lahir di malam Jumat Kliwon. Nah terus dia bilang iya katanya. Si pemilik Gria itu bilang, oh istimewa ya tanggal lahir kamu. Nah udah tuh si Sri suruh nunggu ceritanya. Nah si Sri ngerasa di situ ada 2 orang namanya Dini sama Erna. Disangkanya si Sri, Dini sama Erna ini juga keterima. Nah si pemiliknya itu cerita, lu bakalan kerja di tempat orang kaya. Nah udah nih si Sri disuruh masuk ke ruangan, ada Dini sama Erna. Ceritanya disuruh nunggu, dipanggil lah nih si Dini, si Erna bergantian ya. Pertama si Dini, kedua si Erna, nggak tahu dah pokoknya siapa yang duluan. Pokoknya tiba-tiba 2 orang itu dipanggil, keluarlah mereka. Nah giliran Sri nih dipanggil bor ceritanya. Sri masuk nih. Nah pas Sri masuk, dia ngeliat ada wanita separuh baya ya, udah lumayan pakai kebaya, sanggul, pokoknya ampun banget bor itu wanita tua itu ya ceritanya. Ternyata dia orang kaya yang memiliki restoran terlaris, pokoknya terkaya dah seantero Jawa Timur. Dia pemilik rumah makan ceritanya bor. Nah udah nih ceritanya, pas dia masuk, si Sri masuk, dia bilang si wanita tua ini, Ayune kata dia, kalau bahasa kita cantik sekali gitu ya, kayak empok. Nah si Sri ini tuh kan orangnya rada-rada pemalu ya bor ya. Dia nunduk lah ceritanya, maksudnya sih menghormati orang tua ini yang pakai kebaya. Nah terus si orang tua ini angkat muka mundur, nggak usah seperti itu katanya gitu. Istilahnya nggak usah malu-malu. Dia nanya, Dok kamu mau gaji berapa, kata dia gitu ya. Nah si Sri bilang 700.000 mbah, kata dia gitu. Terus mbahnya bilang, gimana kalau 5 juta aja Dok, kata dia gitu. Wah kaget lah si Sri. Di zaman itu tuh gaji ART itu ya, atau PRT itu 500.000. Nah si Sri tuh minta naik cuma 700.000, malah dinaikin lagi 5 juta. Wah gila sih. Wah itu gaji gede banget bor, 5 juta bener dah. Nah karena si Sri kaget,
ditawarin gaji 5 juta Bor. Iya dia akhirnya mengiyakan Bor. Ya gimana ya, zaman dulu 500.000 ditambahin nolnya lagi, buset jadi 5 juta Bor. Di zaman itu tuh gede banget 5 juta. Nah, jadi dia menyanggupi, mengiyakan. Sri pulang nih, cerita sama bapaknya, Pak, Sri diterima, gajinya gede Pak, 5 juta. Nah bapaknya malah punya firasat buruk Bor, malah mikir, wah patut curiga tuh, kata dia gitu. Jangan-jangan ya, istilahnya kok bapak punya firasat buruk ya, makanya tuh pokoknya intinya kayak punya firasat buruk karena nggak wajar ngasih gaji di tahun itu tuh 5 juta tuh nggak wajar. Nah iya, orang itu 500.000 tiba-tiba Sri minta 700.000, naik jadi 5 juta ya bapaknya pas wajar lah curiga ya Bor. Nah keesokan harinya nih si Sri datang nih ke rumah Mbah Krasa. Mbah Krasa itu nenek-nenek yang gue bilang tadi pakai kebaya yang anggun, pokoknya yang ada di Gria itu, yang pemilik restoran terkaya itu Bor ceritanya. Datanglah nih dia ke rumah Mbah Krasa. Dia kaget di sana ketemu sama si Erna Mardini. Dipikirnya dia si Erna Dini ini kagak keterima Bor, ternyata keterima. Ketemu lah mereka Mardini sama Erna. Nah pas dia kesana ada 7 orang nih anggota, intinya anggota keluarganya mereka, ngeliatin Sri dari ujung ke ujung kepala Bor, sambil nanya, Sri kamu yakin kerja di sini? Karena kalau kamu sudah menerimanya akan banyak larangan atau persyaratan, istilahnya itu nggak bisa dicabut kalau lu udah menerima gitu Bor. Ya kalau si Sri udah keterima di tempat itu nggak bisa lagi dia pulang gitu loh, istilahnya nggak bisa lagi balik lagi, terus nggak bisa, sumpama ada larangan-larangan dia nggak bisa, dia harus ngikutin, nggak boleh lu nggak boleh ngikutin gitu, harus ngikutin intinya kayak gitu. Nah si Sri nanya larangannya apa mbaknya ini tuh wanita sekitar umur 30 tahun Bor. Nah wanita itu tuh lihat-lihatan samping-sampingnya gitu, kayak seakan pengen jawab tapi nggak bisa ngejawab gitu Bor. Jadi ya udah dia diam aja. Terus si Mbak Krasa ini ngebisikin kupingnya Sri, hidupmu akan kujamin dok, jadi gitu. Waduh, hantu ya kan. Si Sri tambah bingung dong. Nah karena si Sri menyanggupi dan sudah mengiyakan, akhirnya si Sri, Dini dan Erna diantarlah sama supir keluarga Mbah Krasa. Diantarlah naik nih jalan, jalan ya. Cuma keganjalan lagi nih Bor ya dari si supirnya. Setiap dia jalan berapa kilometer dia berhenti Bor. Dia berhenti, dia ngambil tuh barang di belakang bagasinya. Dia berhenti, dia ngambil barang di bagasinya, dia taruh lah. Dia jalan lagi, begitu lagi. Setiap berapa kilometer dia begitu lagi jalan tuh. Ya sampai si Sri nanya, Bapak ngapain? Gak dijawab. Ini kita mau kemana? Gak dijawab juga, cuma senyum doang. Sampai si Dini ngomong, Pak, kita kagak dibunuh kan? Si supirnya cuma senyum doang, kagak ngejawab deh pokoknya. Akhirnya dia masuk nih ke sebuah hutan Bor. Hutan dimana tuh samping-sampingnya tuh cuma pepohonan doang. Namanya hutan ya Bor, cuma ada pohon doang. Nah akhirnya si di depan matanya si Sri nih ada pohon tumbang. Terus si supirnya geserin lah tuh pohon tumbang ya, digeser. Pas lagi dia jalan ada rumah Bor. Itu rumah siapa? Rumah gubuk ceritanya. Nah dilihat aja tuh rumah gubuknya kok ada orang. Ada pria tua, udah kakek-kakek. Pokoknya udah kakek-kakek dah, jalannya juga udah agak ini ya, namanya kakek-kakek. Dia turun lah si Sri ceritanya. Mbahnya ini namanya Mbah Tamin, pria tua itu namanya Mbah Tamin. Ceritanya Mbah Tamin nyambut Sri, selamat datang gitu. Nah akhirnya si supirnya itu baru ngomong ke Sri sama si Dina sama si Erna. Dia bilang mulai dari sinilah nanti ceritanya dia masuklah nunjukin nih ke kamar mereka. Nah pas masuk kamar Bor, dia ngeliat sosok peti mati. Nah di dalam peti matinya itu ada seorang perempuan, umurnya itu sekitaran SMA gitulah ya Bor ya ceritanya. Nah di badannya si perempuan itu ada tanah busuk Bor sama garis letak. Ya dia bingung. Dia gitu matanya si perempuan itu terpejam Bor. Jadi merem gitu ya kalau kata orang merem gitu. Dia bingung, si Sri akhirnya Sri mundur tuh keluar. Nah pada akhirnya si supirnya itu izin pamit pulang Bor sama si Mbah Tamin ini.
pulang kalau kata dia. Loh kenapa nggak besok aja tah, kata gitu tuh. Terus dia bilang, enggak, saya mau nganter Mbah Krasa, kata dia gitu. Oh yowes, kau pulang, hati-hati yo, kata dia gitu. Takut ada yang ngikut, kata dia gitu. Nah si Sri bingung ya, siapa yang ngikut gitu kan. Udahlah, si Sri udah banyak nih di otaknya dia, ini apaan sih, gue kerja jadi apaan, kok ada peti mati, di dalamnya ada perempuan pula, udah gitu ada tanah busuk, udah ada, pokoknya bingung dah tuh si Sri sama Dini sama Erna ya. Akhirnya Mbah Tamin karena tahu ya si Sri, Erna sama Dini ini bingung, ini kerjaannya apaan sih, akhirnya dia menjelaskan. Mbah Tamin duduklah ya kan di sebuah kursi kayu ya Bor ya, zaman dulu tuh. Nah dia duduk sambil menatap lurus gitu ya, menatap masa depan gitu ya Bor ya. Dicerita kayaknya nggak kerasa ya, wanita yang di dalam peti mati itu tuh dulu masih kecil, tapi sekarang tuh dia harus melawan rasa sakit, bahkan mempertahankan nyawanya hanya karena santet dari orang atau manusia biadab gitulah, biasanya dia marah gitu ya. Nih intinya tuh nih perempuan nih disantet Bor. Nah si Mbah Tamin ini menceritakan dengan menggebu-gebu, jadi dengan penuh amarah gitu ya, gara-gara ada salah satu keluarga yang ingin menyantet wanita kecil ini gitu ya. Aduh kesian banget ya Bor ya. Ketahui nama perempuan itu namanya Dela ya Bor. Akhirnya Mbah Tamin memberikan cara atau memberikan instruksi ke Sri, Dini dan Erna, gimana sih cara untuk merawat si Dela ini, karena kan Dela itu kan di dalam peti mati ya Bor. Akhirnya Mbah Tamin berdiri dari tempat duduknya seakan memberikan isyarat gimana nih cara merawat si Dela ini. Akhirnya Mbah Tamin pergi ke belakang rumah gubuk itu Bor. Di situ tuh ada kayak sumur, di belakang itu ada sumur, ada air untuk mereka mandi, untuk memandikan Dela juga. Cuma si Sri nih udah menangkap radar nih kalau Dela ini kan beda ya mandinya sama kita. Akhirnya si Mbah Tamin langsung menangkap radar itu, menangkap sinyal bahwa si Sri ini nih udah ngerti nih kalau si Dela itu dimandiin bukan dengan cara biasa gitu, tapi ada cara khusus lah gitu loh. Jadi kayak dimandinya itu secara khusus gitu loh untuk Dela. Nah akhirnya Mbah Tamin ngasih tahu caranya gimana sih cara mandiin si Dela. Nah cara mandiin si Dela itu dia ngambil air ke sumur, terus airnya itu dimasukin kembang 7 rupa yang sudah disiapin sama Mbah Tamin. Di sampingnya itu udah ada tuh kembang 7 rupa, jadi tinggal diambilin aja, dimasukin ke dalam air Bor. Sampai akhirnya Mbah Tamin menunjukkan gimana sih cara mandiin si Dela. Nah Mbah Tamin bilang kalau lagi mandiin Dela, tangan sama kakinya diikat ya, kata dia gitu. Nah yang bikin terkejutnya lagi pas lagi mandiin si Sri ngeliat perutnya si Dela tuh gede Bor, besar gitu ya, kayak lagi mengandung gitu Bor. Nah dimandiin lah sama si Sri sambil bingung nih, sambil gimana sih lo ngemandi yang ngelakuin kegiatan tapi lo nggak ngerti, bingung kok harus kayak begini ya. Mukanya si Sri tuh kayak gitu, dia mandiin tuh Bor ceritanya si Dela ya, sambil ikat. Nah udah selesai baru tuh dibuka lagi tuh ikatannya, ditutuplah kerandanya. Aduh itu ya, mereka pada bingung semua Bor, ini apaan sih, kerjaan apaan. Pada akhirnya Sri, Dini dan Erna melakukan kegiatannya seperti biasa, seperti hari-hari biasa, memandikan Dela, memasak, pokoknya melakukan kegiatan seperti biasa ada Bor ya. Nah sampai akhirnya di malam hari Erna meminta Sri untuk menggantikan dia untuk memandikan si Dela. Jadi di malam itu tuh dia lagi gak enak badan Bor, jadi dia ngomong sama Sri, Sri gue lagi gak enak badan, lu malam ini gantiin gue ya untuk mandiin si Dela. Akhirnya Sri awalnya ragu nih, tapi yaudah deh mengiyakan karena kasihan nih si Erna lagi sakit. Pada akhirnya Sri ke belakang nih Bor, ke dapur ngecek air gentong, karena kan kalau mandiin si Dela itu harus ada persiapan air ya Bor ya. Nah akhirnya si Sri ngambil air gentong di belakang di dapur. Ceritanya ngelihat air gentong itu habis Bor. Nah Sri akhirnya bingung nih, wah gimana nih, karena kan wasiat dari Mbah Tamin ini si Sri atau Erna atau Dini itu nggak boleh keluar malam hari atau membukakan pintu kepada siapapun di malam hari.
Tapi karena persediaan air gentongnya habis nih di dapur, jadi mau nggak mau kan dia harus ke belakang untuk menimba air. Nah, si Sri ngerasa di malam hari itu tuh beda Bor, kayak nggak malam hari biasanya. Itu tuh sepi, bener-bener nggak ada suara. Sampai akhirnya dia merasa ada yang mengamati dirinya dari bebalik pohon belakangnya itu Bor. Sampai akhirnya tuh dia mikir, aduh ini siapa ya? Nah, dia nengok, nggak ada nih. Akhirnya dia ketakutan, dia masuklah ke dalam rumah. Sampai akhirnya di dalam rumah itu dia lupa Bor pada saat mandiin Dela, karena kan amanatnya Mbak Tamin itu lu kalau mau mandiin Dela lu harus ngikat tangan sama kakinya. Nah, dia lupa ngikat tangan sama kakinya Bor. Nah, disinilah hal mengerikan yang terjadi Bor. Nah, karena si Sri lupa untuk ngikat tangan dan kakinya si Dela, akhirnya si Dela bangun Bor. Dia melotot ke arah Sri, terus nyekek Sri kencang banget. Nah, Dela juga ngomong pakai bahasa Jawa dan suaranya nenek-nenek. Dia bilang, siapa kamu, di mana kita? Nah, karena si Sri kecekek ya Bor, ya nggak bisa ngomong Bor. Sampai akhirnya si Dela teriak, kamu kalau ditanya jawab dong. Ya, si Sri bingung ya mau jawab gimana, orang kecekek Bor. Sampai akhirnya si Erna nih dengerlah kegaduhan ini. Erna nyamperin, ada apa ini? Nah, si Erna ngeliat si Dela bangun sambil nyekek si Sri. Terus si Dela ini ketawa, hahaha, kalian ini orang-orang yang kelahirannya itu malam Jumat Kliwon, hahaha. Dia sambil ketawa gitu. Terus akhirnya si Sri bilang, ngapain kamu di situ bantuin saya? Akhirnya si Erna loncat ke keranjangnya si Dela, berusaha untuk ngiket tangan dan kakinya, dan si Sri nyepretin air yang isinya kembang yang tadi diambil sama si Sri ke arah Dela. Akhirnya Dela kesakitan, sampai akhirnya si Erna juga berhasil untuk ngiket tangan dan kakinya si Dela, dan pada akhirnya si Dela tenang Bor, tidur seperti biasa. Mereka semua panik, si Erna nangis, udah nggak tahu harus kayak gimana karena mereka takut banget. Si Sri berpikir ini tuh santet 1000 hari, dimana kalau kata orang tuanya ya, kalau orang udah nyantet berarti tandanya dia udah mempunyai rasa kebencian yang amat dalam. Nah, kenapa sih kok keluarga Atmojo ini dibenci banget sama nih orang? Sampai akhirnya gak lama kemudian denger nih suara ketukan pintu dari luar. Nah, karena si Sri sama si Erna ini inget amanah Mbak Tamin bahwa jangan membuka pintu di malam hari siapapun yang datang. Cuma Erna nih bandel Bor, dia mau buka, sampai akhirnya si Sri nangkep tangannya Erna, jangan dibuka, karena kata Mbak Tamin kita nggak boleh nih Bor buka pintu di saat malam hari. Tapi si Erna dikekeh, akhirnya si Sri melotot ke arahnya si Erna untuk meyakinkan Erna jangan dibuka. Nggak lama kemudian si Dini lagi tidur nih, bangun-bangun dia ngomong, kalian ini gila ya, itu tuh Mbak Tamin di luar, bisa marah dia kalau sumpama kita nggak bukain pintunya dia. Dia buka, cekrek. Sampai akhirnya Mbak Tamin masuk dan mengamati mereka bertiga. Tanpa berucap apa-apa, Mbak Tamin langsung masuk ke kamarnya si Dela Bor, ngecek Dela, ngiket kakinya Dela dan tangannya Dela seperti biasa. Dan pada akhirnya Mbak Tamin itu ngelus kepalanya Dela. Nggak lama kemudian Dela bangun Bor, tapi nggak kesurupan. Dela bilang sama Mbak Tamin, Mbak, kok ini sakit banget Mbak, Dela nggak kuat. Sampai akhirnya Mbak Tamin bilang, sabar ya Ndo, sebentar lagi rasa sakit kamu akan hilang. Dan pada akhirnya Dela tertidur Bor. Mbak Tamin keluar nih dari kamarnya Dela menemui Erna, Sri, dan Dini. Terus Erna bilang, Mbak kenapa sih Dela itu kayak seakan-akan mau membunuh kita? Terus Mbak Tamin bilang, terlalu awam buat kalian untuk mengetahui semuanya. Besok-besok jangan diulangin lagi ya seperti ini. Oke, akhirnya Dini, Erna, dan Sri tidur lah. Nah, keesokan harinya Dini sama Sri ini lagi ngejemur baju Bor. Dia ngeliat lah dari kejauhan ada sosok pria tua yang menghampiri gubuknya. Terus si Dini juga ngeliat hal yang sama yang dilihat sama si Sri. Sampai akhirnya pas lagi semakin mendekat, dia ngeliat itu Mbak Tamin lah. Sri bingung sama Dini, loh bukannya semalam Mbak Tamin itu udah datang? Akhirnya Dini ngomong lah menyapa Mbak Tamin, Mbak bukannya semalam datang ke sini? Akhirnya Mbak Tamin malah nyekek si Sri terus bilang, bukannya saya udah bilang siapapun yang datang ke sini ngetok pintu malam-malam jangan dibukain pintunya. Akhirnya Mbak Tamin langsung bergegas masuk ke kamarnya si Dini untuk ngecek keadaannya si Dini. Nah aja pada saat masuk ke kamarnya si Dela, si Mbak Tamin menemukan batu nisan bertuliskan almarhum Dela Atmojo. Mereka ketakutan banget Bor. Sampai akhirnya Mbak Tamin bilang, pokoknya besok-besok jangan sampai ada yang masuk lagi. Mau siapapun yang datang jangan dibukain pintu. Akhirnya mereka bertiga meminta maaf sama Mbak Tamin. Mbak Tamin sebelum pulang juga ngomong sama mereka, saya akan sering-sering keluar, jadi buat kalian jangan sekali-sekali untuk membukakan pintu siapapun yang datang. Mbak Tamin bilang kayak gitu. Akhirnya Mbak Tamin pergi meninggalkan gubuk itu. Dan akhirnya nih si Sri ini penasaran banget nih, nanya sama si Erna, Erna emang benar kamu itu lahir di malam Jumat Kliwon? Dan benar aja Bor, kata si Erna, iya benar, gue lahirnya di malam Jumat Kliwon.
Jadi mereka bertiga ini lahirnya itu sama Bor, di malam Jumat Kliwon. Akhirnya si Sri ini ngerasa kepo ya Bor ya, apa sih yang diumpetin sama Mbah Tamin. Akhirnya si Sri memutuskan untuk masuk ke kamarnya Mbah Tamin dan mengorek-ngorek barang Mbah Tamin. Jadi ada sebuah meja kayu, itu ada lacinya Bor. Dia buka lacinya, di situ nemu boneka santet. Wah, kaget banget si Sri, ini boneka santet siapa? Pas dilihat lagi boneka santetnya itu, di belakangnya itu ada foto keluarga Atmojo dan bertuliskan keluarga Atmojo. Di situ juga ada foto Dela dan Mbak Krasa. Wah, dia makin takut Bor, sampai akhirnya dia setiap ketemu sama Mbak Tamin dia tuh ketakutan karena dia berpikir Mbak Tamin nih yang nyantet mereka, keluarganya Atmojo. Nah, akhirnya Mbak Tamin berpesan nih sama Sri, Sri, saya mau keluar nih sama sama Sugi ini supirnya keluarga Atmojo. Kalian tolong ya, ingat pesan saya untuk tidak membuka pintu atau keluar malam hari. Sampai akhirnya Mbak Tamin juga menaruh kecurigaan sama si Sri, karena si Sri ini gerak-geriknya itu beda Bor sama Dini sama Erna. Nah, pada suatu hari Mbak Tamin ini sama Mas Krasa, cailah Mas itu supir dari keluarga Atmojo itu mau pergi Bor, ceritanya dia mau pergi keluar. Nah, Mbak Tamin ini berpesan juga sama Sri, Dini dan Erna untuk tetap menjaga Dela dan tetap ingat sama pesan semua Mbak Tamin. Sampai akhirnya mereka pergi meninggalkan gubuk itu. Dan si Sri ini kembali kepo lagi sama si Mbak Tamin. Dia masuk lagi lah ke kamarnya Mbak Tamin. Si Sri itu gak nemu apa-apa Bor, karena si Sri itu masuk ke kamar Mbak Tamin itu mau mencari petunjuk lain. Sampai akhirnya Sri merasa ada yang lewat nih di belakangnya dia. Ternyata yang lewat itu si Dela. Lah kan si Dela lagi terbujur kaku ya Bor ya, kok dia bisa jalan? Dia ngerangkak Bor ternyata ke arahnya. Terus dia bilang, "Hei kamu anak kecil, jangan mau tahu apa-apa, nggak usah ikut campur terlalu dalam, karena saya nggak nafsu untuk membunuh kamu, karena kamu ini orang yang terlalu mau tahu urusan orang." Istilahnya si Dela itu ngomong kayak gitu pakai bahasa Jawa dan nadanya itu kayak nenek-nenek, kayak waktu si Sri itu dicekek sama si Dela. Si Dela tuh kayak ketawa-ketawa gitu Bor. Terus dia bilang, "Kalau kamu pengen tahu petunjuk lain, kamu cari keluar rumah ke arah timur, kamu akan bertemu sama pohon beringin, di bawahnya itu ada gundukan tanah. Jadi kamu bisa cari petunjuk lain di sana." Akhirnya Sri penasaran ya Bor, dia datanglah ke pohon beringin itu. Dia lihatlah bener nih ada gundukan tanah. Dia korek-korek lah gundukan tanah itu, dan ternyata di dalam gundukan tanah itu ada boneka santet lagi Bor, tapi dililit sama rambut. Nah, si Sri kaget ya, sampai akhirnya gundukan tanah itu kembali dirapikan sama si Sri. Si boneka santetnya itu disimpan sama Sri, dibawa pulang. Nah, ditaruh di lemarinya si Sri. Nah, di suatu malam akhirnya mereka melakukan kegiatan atau aktivitas seperti biasa ya Bor ya. Di malam hari itu giliran Dini yang menjaga Dela dan Sri tugasnya memasak. Nah, selesai memasak dia baliklah ke kamar dan ceritanya, dan dia melihat Erna lagi main boneka santet itu Bor. Sampai akhirnya dia melihat Erna membuka rambut dari si boneka santet. Nah, nggak lama kemudian dengarlah suara teriakan dari Dini di kamar sebelah itu ya. Dia melihat Dini itu udah bersimbah darah di kupingnya Bor. Jadi yang lihat kupingnya Dini itu robek Bor. Sampai akhirnya si Dela merangkak Bor dan memuntahkan sebuah kuping. Nah, itu jadi ceritanya si Dela ngegigit kupingnya Dini sampai robek, sampai putus Bor, darah udah di mana-mana. Mereka panik nih Bor. Sampai akhirnya Dela kabur keluar nih Bor. Nah, si Dini sama Erna bingung mau ngapain nih. Siapa yang harus gue selamatin duluan, Dini atau si Dela yang kabur keluar? Sampai akhirnya si Sri bilang, "Yaudah kita cari Dela keluar." Terus si Erna bilang, "Kamu gila, kita mau cari di mana? Ini di hutan." Sampai akhirnya si Sri memutuskan untuk mencari Dela sendirian. Nah, kita berpikir kan kalau Dini nih yang bakalan kenapa-kenapa. Ternyata enggak Bor. Si Erna malah yang kenapa-napa. Dia memuntahkan darah sampai akhirnya dia menembuskan nafas terakhir. Intinya dia meninggal Bor. Hah, kok bisa sih? Iya, karena tadi si Erna itu main boneka santet dan dia membuka rambut yang dililit di boneka santet itu. Jadi santetnya itu berpindah ke si Erna. Di sini kita udah tahu ya sedikit garis ceritanya. Jadi kalau yang membuka lilitan rambutnya dari boneka santetnya itu orang biasa, dia hanya menyebabkan kematian. Tapi kalau yang membuka lilitan rambutnya dari boneka santetnya itu lahir di malam Jumat Kliwon, nggak hanya mati, tapi mereka juga bisa mengurangi rasa sakit yang ada di tubuhnya Dela. Jadi santetnya itu setengah berpindah ke si Erna gitu. Jadi si Dela itu sekarang lebih membaik lah daripada sebelumnya, karena kan ilmu santetnya itu berpindah ya ke si Erna. Sampai akhirnya si Mbah Tamin menemukan Dela nih dan membopong si Dela di pundaknya si Mbah Tamin sama si Pasugi. Terus si Mbah Tamin dengan tenangnya bilang, "Ini ada apa? Kenapa kok bisa kayak gini? Yaudah, gimana kalau kita langsung aja nguburin si Erna ini, karena Erna kan udah meninggal ya Bor ya." Nah, si Sri sama si Dini tuh bener-bener ketakutan
kan, udah nggak ngerti dia harus kayak gimana, kok jadi meninggal nih si Erna, temennya si Dini sama si Sri. Sampai akhirnya Dini dan Sri menceritakan semua kejadiannya Mbak Tamin marah, dan akhirnya mereka berdua itu dibawa ke rumahnya Mbak Krasa untuk disidang, Bor. Nah, di rumah Mbak Krasa itu ketemulah nih sama Mbak Krasa. Terus dia bilang kalau kalian tidak bandel atau tidak menuruti semua perintah yang dibilang sama Mbak Tamin, ya inilah akibatnya. Tapi kalau kalian menuruti semua yang diomongin sama Mbak Tamin, hal ini gak akan kejadian, kalian akan selamat. Dan sampai akhirnya Sri bilang sama Mbak Krasa, Mbak, saya mundur aja dari pekerjaan ini. Terus Mbak Krasa bilang, iya boleh Ndo, tapi saya tidak menjamin ya keselamatan nyawa kalian. Nah, akhirnya Sri memutuskan, ya udah deh, daripada nyawa gue kenapa-napa juga, ya udah gue ikut aja dan kembali bekerja lagi sama keluarga Atmojo. Sampai akhirnya Dini dan Sri itu dibawalah ke sebuah rumah, di mana rumah itu terletak di sebuah desa. Desanya itu tuh kayak nggak berpenghuni gitu, Bor. Jadi kayak desanya itu benar-benar cuma rumah itu aja yang ada orangnya. Sampai akhirnya Sri dan Dini masuk nih ke dalam rumah itu. Udah betapa kagetnya nih dia ngeliat lukisan gede banget, itu lukisan Mbak Krasa lagi menggendong bayi, tapi kepalanya ada dua, Bor. Nah, tambah bingung lah si Dini sama si Sri, kok kepalanya ada dua? Udah, tapi si Sri kagak mau dah mikirin hal itu ya, karena dia udah puyeng lagi ya, Bor. Udah si Erna meninggal, dia harus mikirin ini itu. Nah, sampai akhirnya Mbak Tamin mengantarkan nih ke kamarnya si Sri dan Dini. Jadi si Sri sama si Dini ini punya kamarnya masing-masing. Nah, Mbak Tamin berpesan juga nih sama si Sri dan Dini, jangan dibuka pintunya kalau malam hari. Kalaupun si Dela ngegedor-gedor pintu, jangan dibuka, pokoknya jangan dibuka. Nah, sampai akhirnya si Mbak Tamin juga bilang si Dela ini masih suka kambuh, Bor, istilahnya masih suka kesurupan ya, mohon maaf. Jadi si Mbak Tamin takutnya nanti Dela berbuat macam-macam sama mereka berdua. Nah, si Mbak Tamin juga bilang karena si Dela suka kabur-kaburan, akhirnya Mbak Tamin menancapkan payung orang meninggal di setiap rumahnya. Jadi setiap sudut rumahnya itu ditancepin tuh payung orang meninggal. Mbak Tamin juga bilang nih sama mereka, kenapa sih mereka dibawa ke sana? Ternyata rumah itu adalah rumah kelahiran si Dela sama si bayi yang kepalanya dua itu, Bor. Sampai suatu malam si Dela berhasil masuk ke kamarnya si Sri. Jadi dia bilang seharian itu ngumpet di bawah keranjangnya si Sri. Nah, akhirnya si Dela itu bilang sama Sri, Mbak tolongin aku mau keluar dari rumah ini, tolong bebasin aku. Nah, si Dela juga bilang kalau Mbak berhasil membebaskan aku, Mbak Sri juga bisa terbebas dari keluarga Atmojo. Nah, dia juga bilang caranya dengan membakar semua payung orang meninggal itu, Bor. Nah, sampai akhirnya si Sri ini kemakan bujuk rayunya si Dela. Akhirnya dibakarlah pakai minyak tanah tuh semua payung orang meninggal itu. Sampai akhirnya payung terakhir itu ada di depan lukisan Mbak Krasa yang lagi megang bayi dengan kepala dua itu, Bor. Jadi bayinya itu kan kepalanya dua. Nah, si payung itu ditancap di situ, Bor. Sri menyadari sebuah rahasia besar yang ada di keluarga Atmojo. Sampai akhirnya dia nggak mau ngebakar payung yang terakhir itu, Bor. Nah, si Dela marah dengan menjambak si Sri kenceng-kenceng, marah lah istilahnya, lu kenapa nggak ngebakar nih payung yang terakhir? Nah, tiba-tiba Mbak Krasa datang nih, cuk datang lah nemuin mereka berdua, melihat keadaan Sri yang dijambak sama Dela. Tiba-tiba si Dela dengan keadaan marah tiba-tiba langsung lembek, Bor, pas lagi ngeliat si Mbak Krasa datang. Terus akan-akan jadi kayak hormat sama Mbak Krasa, terus langsung kayak bersimpuh di depan Mbak Krasa. Nah, Mbak Krasa melihat adegan itu langsung memegang dan mengelus palanya Sri, seakan-akan itu hewan peliharaannya si Mbak Krasa. Sampai akhirnya Sri menyadari bahwa malam Jumat Kliwon itu bukan hari lahirnya si Dela, melainkan hari lahir si pengirim santet itu, Bor. Jadi mereka bertiga ini dijadikan alat sama Mbak Tamin untuk melawan si pengirim santet ini, Bor. Nah, akhirnya si Mbak Tamin memulailah ritual, Bor. Ritual dimana si Dini sama si Sri ini dikubur di dalam kuburan. Jadi disiramin sama darah kerbau. Nah, sebelumnya juga rambut mereka tuh udah dipotong sama Mbak Tamin. Akhirnya si Sri ini bisa melihat semua kejadian pada saat ritual itu berlangsung, Bor. Jadi bisa melihat kejadian itu dari A sampai Z. Nah, diketahui pengirim santet yang dimaksud sama si Mbak Tamin itu adalah keluarga Kuncoro. Jadi keluarga Kuncoro ini adalah pesaing dari keluarga Atmojo yang melawan. Nah, akhirnya keluarga Atmojo ini marah, Bor, sama keluarga Kuncoro. Dihabisin lah semua garis keturunannya keluarga Kuncoro, dan disisain satu nih keturunannya si keluarga Kuncoro ini. Ini keturunan terakhir dari keluarga Kuncoro. Sampai akhirnya si Sri ini melihat kalau keluarga Atmojo itu juga punya peliharaan, Bor. Jadi peliharaannya itu adalah makhluk halus sepasang kekasih yang tidak bisa dipisahkan, Bor. Jadi
sepasang kekasih ini ditawan nih. Yang satu nih, yang laki ditawan sama orang pintar dari keluarga Kuncoro. Karena makhluk halus yang cewek ini nggak bisa terpisahkan dari yang cowok, akhirnya berbalik arah lah, malah menyerang si Atmojo. Jadi malah menyerang majikannya melalui si Dela, karena Dela ini keturunan terakhir dari Atmojo. Gitu Bor ceritanya. Makhluk halus yang perempuan ini sering merasuki Dela dan berharap Dela ini mati dan si pasangannya itu bisa dibebaskan sama si orang pintar dari pihaknya si Kuncoro ini Bor. Menurut Sisri tetap aja nih yang salah itu adalah keluarga Atmojo, karena keluarga Atmojo yang memulai perkara duluan dengan mengirimkan ilmu hitam ke keluarga Kuncoro dan menghabiskan seluruh keturunan keluarga Kuncoro yang hanya tersisa satu keturunan terakhir dari keluarga Kuncoro Bor. Karena ilmu hitamnya itu berhasil ditahan sama keluarga Kuncoro yang keturunan terakhir ini, dan santetnya itu dikembalikan lagi ke keluarga Atmojo dengan mengenai si Dela, keturunan terakhir dari keluarga Atmojo, yang dimana santet 1000 hari itu dimulai dari Dela untuk menghabisi semua keluarga Atmojo. Nah, ritualnya itu berhasil ya Bor ya, dan sekarang Dela terbebas dari santet yang dikirim sama Kuncoro, karena si Sri dan Dini ini kan mempunyai hari kelahiran malam Jumat Kliwon itu sama kayak keluarga Kuncoro. Jadi berhasillah ritual ini, Dela terbebaslah dari santet Sewu Dino 1000 hari. Nah sebenarnya kan yang salah ini si keluarga Atmojo ya, dia duluan yang mengirimkan santet itu ke keluarga Kuncoro sehingga habislah semua keturunan keluarga Kuncoro, dan yang tersisa itu hanya keturunan terakhir dari keluarga Kuncoro. Nah karena ditangkis lah sama si keluarga Kuncoro, ditawan lah nih si makhluk halus yang cowok ini. Akhirnya yang cewek ini biar si makhluk halus yang cowok ini bisa bebas, akhirnya si makhluk halus yang cewek ini memasuki tubuh Dela. Jadi gitu Bor ceritanya. Nah sampai akhirnya karena garis keturunannya si Kuncoro yang terakhir ini adalah malam Jumat Kliwon lahirnya, akhirnya si Dini sama si Sri ini dipekerjakan lah di keluarganya Mbak Krasa. Nah akhirnya selesai sudah, Dini dan Sri dikasih pilihan nih sama Mbak Krasa. Kamu mau tinggal di sini bekerja sama saya dan kehidupan kamu saya akan jamin, atau kamu pulang balik ke rumahmu bersama ayahmu. Akhirnya si Sri memilih untuk ya udah deh gue pulang aja, gue mau sama ayah gue. Dikasih lah si Sri ini uang segepok sama keluarga Mbak Krasa. Tapi di tengah jalan sama si Sri dibuang karena si Sri itu udah nggak mau berurusan lagi lah sama si keluarga Atmojo ini Bor.